السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari pokok keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini adalah kecintaan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersekutukan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selainnya. Kemudian Allah terangkan bagaimana orang-orang yang beriman itu. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka sangatlah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sejumlah hadis, di antaranya beliau bersabda, "Awsaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dia memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Karena itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dari keimanan, fondasi dari ubudiyah. Berkata para ulama bahwa landasan penghambaan kepadanya dibangun di atas dua perkara. Hubbun kamil wa dhullun tam. Kecintaan yang sempurna dan penghinaan diri yang sempurna. Ini dua dari fondasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepadanya dan menghinakan diri kepadanya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dambaan dari setiap manusia dan setiap mereka yang menganut agama. Mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi cinta tersebut bukan sekadar pengakuan. Harus ada bukti-bukti yang menjelaskan adanya dan benarnya kecintaan tersebut. Karena itu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan-kecintaan Allah. Maka Allah firman kepada nabinya, katakanlah, kalau begitu kenapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Iya. Seorang yang cinta kepada Allah mengharuskan dia beramal dengan amalan yang menyebabkan Allah cinta kepadanya, memberikan taufik dan rahmatnya, memasukkannya ke dalam surganya. Dan ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dan mengadab mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan kaum yang didatangkan dengan suatu sifat yang indah. Dan itu adalah sifat kecintaan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Dia adalah pondasi dari ubudiyah. Tidak ada kata yang mampu mendefinisikan cinta ini selain dari makna yang terkandung di dalam cinta tersebut, konsekuensi di dalam kecintaan, dan bagaimana amalan-amalan seorang di dalam melaksanakan kecintaannya. Karena itu sebagian as-salaf ditanya, bagaimana cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu? Maka beliau menjawab, kecintaan kepada Allah adalah engkau condong dengan sepenuh dirimu kepadanya sebagai kecintaan terhadapnya. Kemudian engkau utamakan kecintaan Allah di atas diri dan hartamu. Kemudian engkau mencocoki Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, dikala sendiri maupun dihadiri oleh orang lain. Kemudian engkau selalu mengetahui bahwa kamu selalu kurang di dalam mencintainya. Ini diantara makna-makna yang dilukiskan oleh para ulama tentang makna kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diketahui dengan tanda-tandanya. Diketahui dengan tanda-tandanya. Sebab siapa yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya ada tanda-tanda yang menunjukkan kecintaannya. Di antara tanda-tanda tersebut adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang yang jujur dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dia cinta kepada apa yang disyariatkan oleh Allah. Dia cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat dan memujinya. Mengingat dan memujinya. Sebab siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak mengingat dan menyebut sesuatu itu. Demikian pula seorang hamba yang cinta kepada Allah, dia akan banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, mengingat dan menyanjungnya. Kemudian di antara tanda kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia rida terhadap setiap keputusan dan ketentuannya. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dia terima terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap dirinya. Dan ini dari pokok keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari tanda kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah rindu perjumpaan dengannya. Dan rindu untuk menatap kepada wajahnya yang mulia. Dan ini dari hal yang menunjukkan kebenaran cinta di dalam hati seorang hamba
tatkala tidak ada yang melekat di dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ingin berjumpa dengannya dan memandang kepada wajahnya yang agung. Kemudian dari tanda kecintaan seorang hamba adalah dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia beramal dengan suatu amalan apapun kecuali dibangun di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kecintaan seorang hamba adalah dia cinta kepada firman Allah dan cinta kepada syariatnya. Karena itu dia gemar di dalam membaca Al-Quran, gemar di dalam mempelajarinya, cinta kepada syariatnya, cinta kepada agamanya, sehingga ia senang untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama tersebut dan mengajarkannya kepada manusia. Dan ini adalah orang yang terbaik yang memijak di atas bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Kemudian di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa berat dengan syariat-syariat yang disyariatkan kepadanya dan bersabar di dalam melaksanakan syariat tersebut serta bersegera menuju kepada ketaatan dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintah kepadanya, dia sambut dengan bergembira. Dia laksanakan hal tersebut dengan sepenuh hati dan dia cinta hal itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala bersegera di dalam melaksanakannya. Kemudian di antara kecintaan, di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah dia takut kepadanya dan banyak menangis terhadap kesalahan-kesalahannya. Karena apabila seorang yang cinta, ia telah masuk ke dalam taman cinta tersebut, maka dia bersedih tatkala yang dia cintai marah kepadanya dan melihat hal yang jelek darinya. Karena itu dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menangis terhadap kekeliruannya. Kemudian di antara tanda cinta tersebut, dia menjauh dari segala hal yang bersifat memperturutkan syahwat dan tidak memandang kepada dunia dengan pandangan penghormatan. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya sangat besar, hal yang sangat agung, menyebabkan tidak ada yang indah di dalam dirinya, tidak ada yang lebih lezat di dalam dirinya selain daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan dia ridha Islam sebagai agamanya serta dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa fin nar." Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi kecintaan kepada selain dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kepada api neraka. Maka ini perkara-perkara yang menunjukkan benarnya kecintaan pada diri seorang hamba. Kemudian Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala manusia bertingkat-tingkat di dalamnya. Orang-orang yang cinta kepadanya beraneka ragam dalam kadar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih cinta, lebih besar kecintaannya kepada Allah. Kalimat asyad ini menunjukkan adanya perbedaan jenjang di dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ini
ditumbuhkan dengan sebab-sebab, maka suatu hal yang sangat penting untuk diketahui apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu muncul kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan semakin besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 10 sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan tadabbur terhadap kandungannya. Dan ini dari sebab yang sangat penting menumbuhkan kecintaan hamba kepada Rabbnya. Apabila dia membaca kalam Rabbnya, dia membaca bahwa ini adalah kalam Allah, dia cinta kepada firman Allah, dia perhatikan kandungannya, dia pelajari isinya, dia tadabbur terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, maka ini adalah taman yang sangat indah, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari sebab yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba mendekatkan dirinya dengan nawafil, dengan perkara-perkara yang sunnah, hal-hal yang dicintai, hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menunaikan kewajiban, dia melaksanakan hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, kecintaan kepada Allah di atas 2 derajat. Derajat yang pertama adalah derajat yang wajib, dan derajat yang kedua adalah derajat yang disunnahkan. Adapun derajat yang wajib adalah seorang hamba wajib untuk mencintai segala yang diwajibkan oleh Allah dan segala yang ditetapkan oleh Allah. Adapun derajat yang sunnah, ini adalah derajat para nabi dan para rasul. Mereka cinta untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dan mereka cinta untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Selain daripada itu, mereka juga cinta melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Mereka juga cinta meninggalkan hal-hal yang makruh. Dan mereka menjauhi segala sebab yang memalingkan mereka dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Tapi semuanya bertemu dalam suatu kewajiban untuk mencintai apa yang diwajibkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba selalu dan banyak berzikir kepadanya. Selalu dan banyak berzikir kepadanya. Iya. Zikir kepada Allah mewariskan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan di dalam jiwa, menggetarkan hati tersebut dan mengisi hati tersebut dengan kecintaan kepadanya. Karena itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari pokok amalan. Apakah itu zikir dalam bentuk membaca Al-Quran, zikir dalam bentuk membaca ilmu agama, mengajarkannya, zikir dalam bentuk membaca wirid-wirid, membaca azkar, dan selainnya dari zikir-zikir yang dimaklumi. Kemudian, yang keempat dari sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah di atas apa yang dicintai untuk dirinya. Iya. Dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Dan ini tidak akan sempurna pada seorang hamba kecuali kalau dia mematahkan syahwat pada dirinya, kemudian menyelisihi hawa nafsunya, lalu dia ridha dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dari sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak mempelajari al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dia renungi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makna dari nama tersebut, sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, dan konsekuensi yang terdapat di dalam nama-nama yang agung tersebut. Apabila ini direnungi oleh seorang hamba, maka ini akan memunculkan kecintaannya kepada Rabbnya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dari hal yang menambah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah si hamba banyak menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan dan pemberiannya kepada hamba. Merenungi nikmat-nikmat Allah terhadap dirinya. Nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak kepada manusia, akan tetapi banyak dari manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena itu apabila seorang hamba banyak merenungi nikmat-nikmat Allah, maka ini akan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita di dalam kehidupan dunia ini kadang
kita merasakan cinta kepada seseorang, yang orang ini banyak berbuat baik kepada kita, banyak memberikan bantuan kepada kita. Iya. Anggaplah seorang yang dikala dia susah, dia memerlukan sejumlah dari biaya, maka dia dibantu oleh seseorang tanpa diminta, kemudian dia memberikan bantuan yang sangat banyak, diberikan bantuan yang sangat banyak, maka muncul kecintaannya kepada orang tersebut. Tetapi kadang seorang hamba jarang memikirkan bahwa seluruh dari nikmat yang dia dapatkan di kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah pernah dia berpikir bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada dirinya, memberikan kepadanya nikmat kehidupan, memberikan kepadanya nikmat raga dan jiwa, memberikan kepadanya nikmat keluarga dan keturunan, memberikan kepadanya nikmat makanan dan minuman, dan memberikan berbagai nikmat yang apabila ingin dijumlah oleh seorang manusia tidak akan mampu dia menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Kemudian sebab yang ketujuh, dan ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dari sebab yang paling agung dan paling menakjubkan di dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kerendahan hati, kesempurnaan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana setiap kali dia beraktivitas, dia melakukan sebuah pekerjaan, semuanya dilakukan karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang paling indah. Tidak ada kalimat dan bahasa yang bisa membahasakan keindahan makna ini, ketundukan hati secara sempurna kepada Allah di dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, dari hal yang menyebabkan kecintaan seorang hamba membesar kepada Allah dan bertambah kepadanya adalah dia bersendirian. Dia bersendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkannya di waktu sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dia bersendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya, tafakkur terhadap kebesaran dan keagungannya. Maka ini dari sebab yang agung, apalagi kalau dia hidupkan waktu-waktu tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa salat malam, atau dia membaca wiridnya dari Al-Quran, atau dia membaca, atau dia bermunajat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, dari sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah, dia duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab keberadaan seorang hamba duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantunya untuk melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan atau yang kesepuluh adalah dia menjauhi segala sebab yang bisa memisahkan antara hatinya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari sebab yang memalingkan hati antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia hindari, hendaknya dia jauhkan dirinya dari hal tersebut. Dia putus segala jalan yang mengarah kepadanya, agar supaya hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terikat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kebangkitan itu? Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang ini menjawab, "Saya tidak mempersiapkan banyak hal. Walakinni uhibbullah wa rasulah." Akan tetapi saya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai.
seorang bersama siapa yang dia cintai. Kapan seorang hamba di keberadaan hidupnya dia hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah pokok dari keimanan, sumber dari kebahagiaan, jaminan yang memasukkannya ke dalam sorga. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira mendengar hadis ini. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, saya pun cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka semua, walaupun saya tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Namun kita di masa ini, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya banyak berkurang di dalam diri. Disebabkan oleh banyak sebab. Di antara sebab-sebab tersebut, kecenderungan kepada dunia, besarnya dunia di dalam jiwa. Dan di antara sebab-sebab tersebut, panjangnya angan-angan, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di atas kehidupan ini. Kemudian di antara sebab tersebut, banyak merasa aman, seakan-akan setelah kematian, dia beristirahat dengan kematiannya. Dan dimaklumi, tidak semua manusia beristirahat dengan kematian. Tapi istirahatnya ditentukan dengan amalannya di atas kehidupan dunia ini. Kemudian di antara sebab adalah figur-figur yang berada di dalam hatinya. Banyak dari manusia mengenal, dari figur-figur dikenal di tengah manusia, tapi tidak dikenal dengan ketakwaan, tidak dikenal dengan kesalihan. Kadang dikenal dengan keduniaan, bahkan na'udzubillah, kadang dikenal dengan kefasikan dan kejelekan. Maka hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang menjauhkan seorang hamba dari mencintai, dari kecintaan yang hakiki, mahabbatullah, yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Karena itu mari kita makmurkan kehidupan ini dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap seorang yang beramal, setiap orang yang beramal di atas kehidupan ini, apabila dia menghadirkan mahabbatullah di dalam amalannya, maka itu adalah motivasi yang paling kuat untuk mendorong dia beramal kebaikan. Dan apabila dia menghadirkan mahabbatullah di dalam hatinya, dia akan benci kepada kemaksiatan, tidak suka jatuh di dalam hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mahabbatullah dia hadirkan di dalam jiwanya, maka dia tidak akan mengunggulkan suatu kehidupan apapun, suatu bentuk apapun dari kehidupan dunia di atas ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mewarnai jiwa orang-orang yang berilmu, sehingga mereka cinta dengan ilmu, cinta dengan halaqah ilmu, cinta dengan para ulama, dan cinta dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu agama. Dan inilah yang mewarnai orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Mereka terlihat biasa, bersyukur terhadap segala nikmat, bersabar terhadap setiap musibah. Bahkan musibah yang menimpa, kadang dia lupakan disebabkan kecintaannya yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketahuilah bahwa di dalam hidup ini banyak makna dari kecintaan. Apabila kita terapkan, akan menerangi kehidupan-kehidupan tersebut. Seorang kepala rumah tangga, dia membenahi anak dan keluarganya. Dia tahu bahwa Allah cinta seorang hamba yang melaksanakan tugas. Seorang hamba yang melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Maka dia pun mendidik anak-anaknya dengan benar. Memberikan nafkah yang wajib untuk mereka. Dan kepala rumah tangga selalu menjaga bagaimana anak-anaknya dijaga dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang hamba di dalam hidupnya, tatkala dia berjalan, tatkala dia bergerak, tatkala dia tidur sekalipun, dia selalu menghubungkannya dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia pandang bahwa itu adalah hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridai olehnya, maka dia pun melaksanakannya. Inilah dari keagungan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan cintanya, selalu mencintai orang yang mencintainya, dan selalu mencintai amalan yang mendekatkan kepada kecintaan kepadanya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keimanan yang kuat dan keyakinan tatkala kita menerima musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa takut yang menjauhkan kita semua dari segala kemaksiatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.